Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 13 April 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapitasari. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan. 33 truk operasional Koperasi Merah Putih mulai disalurkan ke desa kelurahan. Dengan reporter Yoga Pratama, silahkan laporannya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia.
fasilitas hingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Pasuruan semakin diperlengkap. Sebanyak 33 unit truk Koperasi Merah Putih secara resmi diserahkan dan disalurkan kepada Koperasi Desa dan Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 33 unit truk Koperasi Merah Putih secara resmi diserahkan dan disalurkan kepada Koperasi Desa dan Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Penyerahan sekaligus pelepasan kendaraan operasional ini dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, bersama Dandim 0819 Pasuruan dan undangan lainnya dari halaman Makodim 0819 Pasuruan, Jumat pagi 10 April 2026. Menurut Wabub Gus Sobi, Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan proyek strategis nasional, sehingga pengelolaannya harus baik dan profesional agar bisa berhasil sesuai harapan Presiden, termasuk kendaraan operasional. Kami berharap dengan bantuan operasional ini nantinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memajukan dan bisa menjadikan proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Infantri Boga Pramiko menegaskan penyaluran kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi komitmen bersama dalam menjadikan koperasi sebagai tulang punggung distribusi hasil bumi dari desa ke pasar yang lebih luas. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Yoga Pratama atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Juara Sutami Award, Pemkab Wonogiri dapat insentif untuk perbaikan jalan. Silakan laporannya. Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendapatkan kucuran dana insentif senilai 30 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Dana itu merupakan ganjaran atas raihan peringkat 2 penyelenggaraan jalan terbaik kategori kabupaten dalam ajang Sutami Award tahun 2025. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan, bantuan tersebut diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemkab Wonogiri dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Dana insentif 30 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Wonogiri. Dia menjelaskan penggunaan dana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemkab akan menentukan ruas jalan prioritas yang akan diperbaiki melalui kajian lebih lanjut. Lebih lanjut, Setio mengatakan tambahan anggaran itu akan memperkuat program pembangunan jalan yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2026. Tambahan dana insentif tersebut sangat membantu fiskal daerah dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan. Apalagi tahun ini APBD Wonogiri turun lebih dari 230 miliar akibat efisiensi dari pemerintah pusat. Tahun ini Pemkab Wonogiri telah menyiapkan anggaran sekitar 38,2 miliar untuk 12 proyek jalan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Arianto mengatakan 12 proyek tersebut terdiri atas 6 pembangunan jalan baru dan 6 perbaikan berkala. Dia menambahkan dana insentif 30 miliar dari pemerintah pusat berada di luar alokasi APBD. Anggaran tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk memperbaiki sekitar 4 ruas jalan kabupaten. Selain itu, DPUPR Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan sejumlah usulan ruas jalan yang akan diperbaiki. Namun demikian, penentuan ruas jalan yang akan dikerjakan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pemkab Tuban resmi terapkan skema kinerja fleksibel WFH dan WFO. Silakan reporter Yulia dengan laporannya.
Sejak April 2026, pola kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban tidak lagi semata berbasis kehadiran fisik. Pemkab mulai menerapkan sistem kerja fleksibel melalui skema work from office dan work from home yang menitik beratkan pada capaian kinerja serta adaptasi terhadap digitalisasi birokrasi. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan surat edaran Bupati Tuban yang ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Langkah tersebut diambil untuk mendorong birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiana menjelaskan bahwa pola kerja fleksibel ini mengatur ASN bekerja dari kantor dan rumah dengan komposisi seimbang. Setiap Jumat ditetapkan sebagai hari kerja fleksibel dengan skema 50% ASN bekerja di kantor dan 50% lainnya dari rumah. Dalam pelaksanaannya, ASN yang bekerja dari rumah wajib melaksanakan absensi digital melalui aplikasi Si Jempol Mobile. Selain itu, setiap ASN diwajibkan menginput laporan pekerjaan harian melalui aplikasi Si Teman sebagai bentuk pengukuran kinerja. Tak hanya itu, para ASN di Tuban ini juga diwajibkan tetap aktif berkomunikasi, merespon arahan pimpinan, serta siap dipanggil sewaktu-waktu untuk hadir di kantor apabila dibutuhkan. Sementara itu, sejumlah perangkat daerah dan unit layanan tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor. Di antaranya, sektor kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan, perizinan hingga kebersihan dan ketertiban umum. Yulia, LPPL Radio Pradesona FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yulia atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Pemkot Denpasar terima audiensi Sekar Bali untuk dorong kolaborasi penanganan sampah. Wawali sampaikan Pemkot akan terbantu dengan sosialisasi pengolahan sampah berbasis sumber. Silakan reporter Bambang Haryadi dengan beritanya. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya memperkuat penanganan sampah di Kota Denpasar terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Hal ini tercermin saat Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa menerima audiensi Forum Semeton Karangasem atau Sekar Bali di kantor Wali Kota Denpasar Selasa 7 April lalu. Dalam kesempatan tersebut, jajaran kepengurusan Forum Sekar Bali menyampaikan beberapa visi misi dan program kerja organisasi. Hal ini termasuk keinginan untuk berkolaborasi dalam membantu pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pembangunan dan penanganan sampah di Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah Kota Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu pembangunan di Kota Denpasar, terlebih dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Denpasar saat ini. Sementara Ketua Forum Sekar Bali Dr. Imade Suniaste Amerta mengatakan audiensi kali ini bermaksud untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan baru dari Forum Sekar Bali Kota Denpasar. Lebih lanjut, selain itu juga dipaparkan visi misi serta program kerja organisasi yang sejalan dengan pembangunan Kota Denpasar seperti pengelolaan sampah. Terlebih warga Karangasem yang ada di Kota Denpasar saat ini kurang lebih sebanyak 30%, sehingga sudah sepatutnya kita turut bersinergi untuk membangun serta menjaga kebersihan wilayah tinggal khususnya di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah,
Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia superpower pangan dunia. Berita akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan. Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower pangan dunia dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, memperkuat ketahanan nasional demi masa depan yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Hal ini dikatanya pada saat kunjungan di Sulawesi Selatan pada minggu lalu. Menurutnya, Indonesia kini berada dalam kondisi yang kuat dengan ketahanan pada sektor air, pangan, termasuk energi dan protein. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner karena mampu mengarahkan pembangunan menuju kemandirian dan ketahanan di berbagai sektor strategis termasuk pangan dan energi. Meski demikian, Mentan mengingatkan bahwanya adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri. Ia menduga bisa saja berasal dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan termasuk dugaan praktek mafia. Pihak tersebut menurutnya bisa saja berorientasi pada kepentingan negara lain dan yang merasa diuntungkan jika Indonesia mengalami kesulitan, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan ke depan. Namun demikian, ia memastikan bahwa kondisi saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ketersediaan pangan dinilai aman, kebutuhan protein tercukupi, serta sektor energi menunjukkan tren positif dengan pengurangan ketergantungan impor nasional. Ia juga menyampaikan bahwa ekspor meningkat dan kesejahteraan petani disebut sebagai yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor pertanian nasional pada saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporannya. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live kita akan mendengarkan laporan dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSI hadiri Musyawarah Nasional ke-16 PBIPSI tahun 2026 di Jakarta Convention Center. Silakan reporter Awang Aji Wasita dengan laporannya. Terima kasih.
Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSI hadir langsung dalam Musyawarah Nasional atau Munas ke-16 PB IPSI tahun 2026 di Jakarta Convention Center, sekaligus berkesempatan membersamai Ketua Umum PB IPSI Bapak Prabowo Subianto yang juga Presiden Republik Indonesia. Bupati juga bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak SEMSI yang menjabat sebagai Ketua Umum Pencaksilat Militer. Kehadiran Bapak Prabowo Subianto menjadi energi besar dan semangat baru bagi kami, seluruh pengurus IPSI di daerah untuk terus memperkuat pembinaan, menjaga nilai persaudaraan, serta memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Sebagai Ketua IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilyo berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah dengan kebijakan pusat, membina atlet-atlet terbaik daerah, serta memastikan pencaksilat terus tumbuh dan dicintai oleh generasi muda sehingga mampu menorehkan prestasi hingga ke level Olimpiade. Pencaksilat adalah warisan bangsa, kebanggaan dunia. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Awang atas laporannya, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur. Silent tapi efektif, cara jemput bola disenakan, kendalikan maksud kami PMK tanpa timbulkan kepanikan. Silakan Wina dengan laporannya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Di tengah kekhawatiran terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memilih jalan berbeda. Tanpa gegap gempita, penanganan yang dilakukan secara silent, namun justru diklaim lebih efektif lewat strategi jemput bola langsung ke peternak. Tanpa menunggu laporan menumpuk atau menggelar vaksinasi massal terjadwal, petugas kini bergerak cepat mendatangi satu persatu hewan ternak yang membutuhkan vaksin. Sistem ini perlahan membentuk kesadaran baru di kalangan peternak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Budi Nurrohiman menyebut perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Meski begitu, Budi menegaskan kondisi kasus tidak bisa diklaim menurun secara lokal. Mobilitas ternak yang tinggi, terutama pasca Idul Fitri, menjadi tantangan tersendiri. Dan pendengar, disinilah strategi jemput bola dimainkan. Setiap kecamatan kini memiliki satu petugas vaksinator yang siap bergerak kapan saja, bahkan untuk satu ekor ternak pun tetap dilayani. Pendekatan ini dipermudah dengan layanan berbasis nomor WhatsApp yang berfungsi sebagai call center sekaligus kartu kontrol vaksinasi. Peternak cukup mengirim data, lokasi, dan jumlah ternak, lalu petugas akan datang sesuai jadwal yang disepakati. Dan model ini dinilai lebih efektif dibanding sistem lama yang berbasis jadwal desa. Pendengar, dalam sehari sekitar 20 petugas mampu melakukan lebih dari 200 vaksinasi di berbagai titik. Strategi ini juga bertujuan mencegah munculnya hotspot penyebaran PMK. Begitu ada laporan khusus, petugas langsung bergerak membentengi wilayah sekitar. Dan menariknya, pendekatan silent ini juga meredam kepanikan. Peternak kini tidak lagi gegabah menjual ternaknya saat muncul isu penyakit. Hingga April 2026, Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan telah menerima sekitar 25.000 dosis vaksin PMK. Dan pendengar, Budi menegaskan kunci utama keberhasilan bukan pada paksaan, melainkan kesadaran peternak itu sendiri. Pengendalian wabah tidak selalu harus gaduh, cukup dengan respon cepat, pendekatan personal, dan kepercayaan masyarakat. Penyebaran PMK bisa ditekan tanpa menimbulkan kepanikan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar dan pemirsa, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 13 April 2026. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Silaturahmi dengan komunitas kesehatan, Gubernur Gusnar apresiasi kinerja Nakes. Silakan reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Momen silaturahmi dengan tenaga kesehatan se-Gorontalo dimanfaatkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya. Acara yang berlangsung di Poltekkes Kemenkes Jumat belum lama itu dihadiri oleh pimpinan dan staf instansi vertikal Kemenkes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit serta para kepala puskesmas. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan mulai dari pimpinan instansi teknis, para dokter hingga perawat di tingkat puskesmas. Dua indikator kesehatan dinilai sangat baik, yakni penurunan Tenkes dan juga program cek kesehatan gratis atau CKG. Tenkes Gorontalo pada tahun 2024 turun menjadi 23,8% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 26,9%. Program CKG Gorontalo tahun 2025 ini juga dilaporkan paling tinggi nasional yakni sebesar 50,3%. Gubernur Gusnar menilai peran tenaga kesehatan di semua tingkatan memiliki peran penting dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Ia berharap instansi vertikal Kemenkes yakni Poltekkes, BBPOM, dan Badan Karantina Kesehatan atau BKK, serta instansi kesehatan kabupaten kota terus membangun komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga mengkampanyekan rencana pembangunan Masjid Raya Gorontalo Islamic Center. Selain pemutaran video profil, peserta dibagikan kode batang atau kris supaya bisa berdonasi secara digital. Demikian,
Saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Thomas Tamu atas laporannya. Selanjutnya berita akan disampaikan Lansek Manih, FM Sijunjung, Sumatera Barat. Perkuat birokrasi Bupati Sijunjung, lantik pejabat administrasi fungsional dan serahkan SK CPNS STTD. Silakan reporter Yelmi Rustam dengan laporannya. Iya, baik, terima kasih pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi memperkuat struktur organisasi dan kualitas SDM aparatur melalui prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penyerahan SK CPNS pada Rabu 8 April 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, serta para kepala OPD terkait. Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa oleh Bapak Okto Ferisman SAG sebagai bentuk permohonan keberkahan atas amanah baru yang akan diemban para aparatur negara tersebut. Suasana formal menyelimuti lokasi acara saat protokol membacakan surat keputusan Bupati mengenai pengangkatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Memasuki prosesi ini, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah janji jabatan di bawah bimbingan rohaniawan dan disaksikan oleh saksi-saksi resmi. Langkah ini menjadi simbol komitmen moral dan legal bagi para pejabat untuk menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Selain pelantikan pejabat, momen penting lainnya adalah penyerahan SK CPNS Pola Pembibitan STTD Perhubungan kepada putra-putri terbaik di bidang transportasi. Bergabungnya para lulusan sekolah kedinasan ini diharapkan mampu memberikan energi baru dan memperkuat sektor perhubungan di wilayah berjuluk Bumi Lansek Manih tersebut. Penyerahan SK ini menandai langkah awal pengabdian mereka secara resmi sebagai bagian dari birokrasi pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan dinamika organisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Beliau menuntut integritas tinggi dan inovasi dari para pejabat yang baru dilantik agar mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja yang baru. Kepada para CPNS STTD, Bupati secara khusus berpesan agar mereka mengaplikasikan ilmu teknis yang telah didapat untuk memajukan sistem transportasi daerah. Rangkaian acara diakhiri dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan sinergi antara kepala daerah, jajaran Forkopimda, serta para aparatur yang baru saja resmi mengemban tugas baru. Senyum optimisme yang terpancar dari para peserta menjadi simbol kesiapan mereka untuk bekerja sama dalam membangun daerah. Dengan formasi baru ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan inovatif di masa depan. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung, Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Yelmi atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Muhyiddin resmikan dermaga Pasar Terapung di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Silakan reporter Fitri Hidayah dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meresmikan dermaga Pasar Terapung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu sore 11 April 2026. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam upaya pelestarian budaya sekaligus promosi wisata khas Kalimantan Selatan di ibu kota. Dermaga Pasar Terapung di TMII menghadirkan nuansa autentik budaya sungai Kalimantan Selatan, lengkap dengan aktivitas jual beli di atas jukung dan perahu tradisional. Kawasan ini dirancang sebagai replika Pasar Terapung yang selama ini menjadi ikon budaya di Kalimantan Selatan.
Gubernur Muhyiddin dalam sambutannya menegaskan keberadaan dermaga ini tidak boleh hanya sebagai simbol semata. Ia mendorong agar kawasan tersebut dihidupkan dengan berbagai kegiatan budaya secara rutin. Menurutnya, partisipasi aktif dari pemerintah daerah, baik bupati hingga wali kota, sangat diperlukan untuk mengisi ruang tersebut dengan pertunjukan seni daerah. Ia berharap kegiatan dapat digelar minimal 3 kali dalam seminggu, sehingga daya tarik wisata tetap terjaga dan terus berkembang. Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh pihak terkait untuk aktif mempromosikan kawasan ini kepada masyarakat luas, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya, agar semakin mengenal kekayaan budaya di Kalimantan Selatan. Pada peresmian tersebut, sebanyak 20 jukung tradisional dihadirkan dan dioperasikan oleh para acil atau pedagang pasar terapung. Mereka menjajakan berbagai komoditas khas daerah, mulai dari buah-buahan lokal hingga kuliner tradisional yang menggugah selera. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ajang promosi bagi pelaku industri kecil menengah dan UMKM. Sebanyak 74 pelaku usaha turut ambil bagian melalui pameran produk kriya dan wastra, peragaan busana sasirangan hingga pertunjukan seni tari serta atraksi budaya lainnya. Dengan hadirnya dermaga pasar terapung di TMII, diharapkan budaya khas Kalimantan Selatan semakin dikenal luas sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Banua di tingkat nasional. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Fitri atas laporannya. Berita terakhir di sesi ketiga datang dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sebanyak 1.479 calon jemaah haji asal Kabupaten Tegal siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji 2026. Reporter Hendro Eldi, silakan dengan laporan Anda. Baik pendengar LPPL di seluruh tanah air, sebanyak 1.479 calon jemaah haji asal Kabupaten Tegal dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji tahun 2026 kali ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Kabupaten Tegal Haji Muhaimin mengkonfirmasi bahwa seluruh jamaah telah lolos verifikasi administrasi dan kesehatan. Jemaah tertua pun dinyatakan istita'ah atau mampu dan layak diberangkatkan. Tahun ini rentang usia jemaah di Kabupaten Tegal menjadi sorotan utama. Jemaah tertua Asikin 86 tahun, warga desa Cerih Jatinegara, dan baginya keberangkatan ini adalah buah kesabaran menanti selama bertahun-tahun. Sedangkan jemaah termuda adalah Sebastian Aksan Mardiono, 17 tahun, warga desa Bandar Sari, Duguh Turi. Sebastian berangkat sebagai ahli waris atau ba'dal, menggantikan orang tuanya yang telah wafat. Jemaah haji Kabupaten Tegal terbagi dalam 10 kelompok terbang atau kloter. Berdasarkan data dari Kemenhaj disampaikan, kloter pertama sebanyak 360 orang berangkat pada 20 April 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat dari Pendopo Amangkurat Slawi. Kemudian kloter kedua sebanyak 360 orang berangkat tanggal 21 April 2026 dari Pendopo Amangkurat Slawi. Kemudian kloter 3 dan 5 sebanyak 360 orang berangkat tanggal 21 April 2026 secara bertahap dari Pendopo Amangkurat. Khusus untuk kloter kecil seperti kloter 8 sebanyak 1 orang dan kloter 81 sebanyak 6 orang, jemaah akan bergabung dengan rombongan dari daerah lain atau kloter gabungan demi efisiensi akomodasi di Asrama Haji Donohu dan Solo. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi LPPL Radio Slabi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Hendro Eldi atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 April 2026. Saya Rina Rapitasari bersama kerabat kerja PPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID.
Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID